Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan metode pendekatan sosial dalam pembangunan partisipatif. Ini merupakan materi terakhir ya dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Pembangunan partisipatif ya bisa kita artikan atau kita definisikan sebagai pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Artinya ketika ada suatu program yang memang dia ditujukan target atau sasarannya masyarakat, dalam hal ini petani ya. Nah, itu adalah suatu program yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Pelibatan masyarakat mulai dari tahap, jadi ketika dia akan merencanakan suatu adanya program, perencanaan tersebut dari awal sudah melibatkan adanya suatu masyarakat. Kenapa perlu adanya pelibatan masyarakat? Karena memang masyarakatlah yang tahu kondisi lingkungan, kondisi permasalahan, apa yang perlu dikembangkan ya di wilayah tersebut. Nah, ketika perencanaan memang sudah dilaksanakan, kemudian sudah diputuskan, disetujui, maka selanjutnya adalah tahapannya adalah pelaksanaan ya. Jadi pelaksanaan ini adalah melaksanakan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, ketika melaksanakan juga dilakukan suatu adanya monitoring ya. Jadi pada saat perencanaan kan ada tujuan-tujuan ya atau target-target yang harus dipenuhi. Ya, kalau misalnya dia di bidang usaha tani, targetnya adalah bisa meningkatkan produksi misalnya. Nah, dalam proses itu ada nggak masalah yang ditemui misalnya tahu-tahu terserang hama penyakit yang akan mengancam tidak tercapainya dari tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Jadi dilakukanlah monitoring. Nah, setelah itu, setelah selesai program itu dilaksanakan, maka dilakukanlah evaluasi. Ya, evaluasi adalah untuk melihat seberapa besar capaian dari tujuan dari program yang sudah direncanakan, kemudian apa yang tidak bisa dicapai, masalahnya seperti apa, dan tindak lanjut ke depannya seperti apa. Nah, itu adalah di tahap evaluasi. Nah, kemudian pengerahan massa ya atau mobilisasi itu diperlukan jika program berupa padat karya. Padat karya itu adalah dia banyak melibatkan banyak orang. Ya, jadi di situ perlu dipertimbangkan ataupun dipikirkan berapa sih jumlah di sini orang yang terlibat dalam pelaksanaan program, baik dari segi masyarakat, baik dari segi pemerintah ya atau perangkat desa. Prinsip dari pembangunan partisipatif yang pertama itu adalah perencanaan program harus berdasarkan fakta. Ya, sehingga kenapa dalam perencanaan itu telah ya atau harus melibatkan masyarakat yang ada di sana karena harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, kalau di penyuluhan pertanian yang topik yang kalian ambil dalam topik penyuluhan ya kalian sebelum menentukan apa yang akan menjadi materi atau topik yang kalian ambil adalah kalian harus identifikasi dulu masalahnya. Nah, dari mana identifikasi masalahnya? Fakta permasalahan yang ada di lokasi tersebut seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi, dan sosialnya. Ya, jadi jangan sampai program itu dia ternyata mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi rata-rata di sana masyarakatnya ataupun dalam hal ini petani itu luas lahannya pun dia luas lahannya sempit, kemudian tingkat pendapatannya rendah dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kemampuan di segi ekonominya misalnya tidak sesuai. Nah, itu perlu dipertimbangkan kembali ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat. Ya, jadi pasti ya ketika kita melaksanakan suatu program ya, kita itu beranjak dari masalah. Ya, masalah dari mana? Ya, masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, kalau misalnya program yang kita berikan itu tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat di situ ya takutnya nanti dikhawatirkan itu tidak berguna bagi masyarakat.
Kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, sehingga dalam hal ini perlu adanya pelibatan dari masyarakat dalam pelaksanaan program yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, pelibatan sejauh mungkin organisasi yang ada, ya, perangkat desa, kelompok tani, ataupun badan penyuluh pertanian dan lain sebagainya yang memang dia mendukung dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang keenam, program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, ya. Kenapa perlu ada jangka pendek? Karena ketika program itu dilaksanakan kan biasanya sasaran atau masyarakat itu pengen nih dia cepet-cepet nih mau lihat hasilnya. Sebenarnya hasilnya itu berhasil atau tidak. Nah, kemudian kita perlu juga bagaimana program jangka panjangnya. Kalau jangka panjangnya adalah bagaimana, apakah tetap memungkinkan tetap dilaksanakan ataupun tidak. Kemudian memberikan kemudahan untuk evaluasi, dan yang terakhir adalah program harus memperhatikan kondisi, uang, waktu, alat, dan tenaga, atau biasa kita singkat dengan kuat, yang tersedia. Lihat kondisinya apa, apakah dia kondisi masyarakatnya, ya, kondisi lingkungannya, infrastrukturnya, ketersediaan bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan, ya. Kemudian uang, ya, dia memungkinkan nggak modal setiap ini kan harus mengeluarkan modal, apalagi kalau itu di luar dari biaya yang biasanya dikeluarkan oleh masyarakat dalam hal ini petani. Kemudian waktunya, alat dan tenaga. Nah, semua ini harus diperhitungkan. Ketika salah satu itu tidak bisa memenuhi, maka hal tersebut bisa menghambat ketercapaian dari program yang akan ataupun yang akan dilaksanakan atau yang sudah direncanakan. Prinsip kerja partisipatif, program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, ya. Jadi setelah perencanaan itu selesai, kemudian diberikan ataupun disampaikan kepada masyarakat terkait dengan rencana mulai dari awal sampai dengan akhir, ya. Jadi komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan dari masyarakat, ya. Jadi masyarakat nanti akan tahu, oh ini ada sesuai atau tidak, ada yang kurang atau tidak, apa yang perlu ditambahkan, ya. Yang kedua, program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama, ya. Jadi kerjasama dan kerja bersama artinya sama-sama nih, ya. Kelompok antara masyarakat, pejabat, desa, segenap warga, ya, yang tujuannya untuk memperkecil hambatan dalam program, ya. Jadi adanya kerjasama, koordinasi kepada semua pihak itu akan mengurangi atau memperkecil hambatan yang kemungkinan akan terjadi dalam program. Kemudian program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat. Jadi artinya program yang akan dilaksanakan itu tidak boleh hanya ditujukan ataupun yang penting kelompok A untungnya. Jadi artinya dia tidak mengarah pada salah satu golongan tertentu saja, ya. Nah, hal ini kenapa? Agar tidak menimbulkan adanya suatu perpecahan. Kemudian selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal, ya, dengan bawahan, dengan penyuluh, ya, dengan perangkat desa, ya, kemudian dengan masyarakat, ya. Jadi koordinasi itu sangat diperlukan. Tidak perlu bersikap superior atau merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja, ya. Jadi sasarannya siapa? Sasarannya adalah masyarakat, ya, petani. Ya, kalau dalam pendidikan, ya, lingkup pendidikan bahwa kegiatan penyuluhan petani itu adalah merupakan pendidikan orang dewasa, ya. Jadi ketika mereka yang memang sudah memiliki pengalaman yang sudah bertahun-tahun, kemudian kita berikan adanya suatu informasi baru, di sini kita jangan sampai bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah ya itu yang harus dilaksanakan oleh mereka, itu yang benar misalnya. Jadi jangan merasa paling tahu, ya. Jadi sifatnya adalah kita saling berbagi misalnya, ya. Jadi di situ misalnya penyuluh dia memiliki informasi yang lebih, kemudian di sini masyarakat dalam hal ini petani dia memiliki pengalaman nih. Oh, selama ini pengalamannya apa? Ketika dia dikaitkan dengan informasi baru itu bagaimana kesesuaiannya, ya.
Kemudian yang terakhir adalah tidak perlu memberikan janji kepada siapapun, tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang akan sudah ditentukan. Ya, jangan ada memberikan janji-janji kepada masyarakat atau desa ya yang memang apalagi dia bisa misalnya ketika dia mau menerapkan ini maka nanti dampaknya bisa memberikan keuntungan sekian ya pendapatnya akan meningkat atau produksinya akan jauh lebih tinggi ya padahal di situ ya ada beberapa permasalahan kemungkinan yang memang dia bisa menghambat terjadinya ya jadi boleh kita memberikan artinya hasilnya adalah seperti ini tapi tidak memberikan janji kepada siapapun ya tapi kesungguhan kerja dan hasil yang nyata seperti apa hasil yang nyata sehingga perlu tadi itu jangka waktunya adalah tidak harus dipersiapkan jangka pendek maupun jangka panjang. Metode pendekatan sosial ya, serangkaian prosedur dan teknik yang ditempuh guna menyampaikan suatu ide atau gagasan agar dapat diterima oleh pihak sasaran. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Ada ide atau gagasan tertentu yang ingin disampaikan. Ya, apa idenya? Ya, ada pihak penyampai dan pihak sasaran. Jadi ada yang menyampaikan, siapa yang menyampaikan? Oh, penyuluhnya. Siapa pihak sasarannya? Petani dan keluarganya. Ya, nah kemudian secara implisit pihak penyampai ide menginginkan sukses dalam penyampaian ide dan gagasan. Ya, kalian ketika memberikan suatu penyuluhan menginginkan apa? Bahwa menginginkan apa yang kalian sampaikan itu adalah benar-benar dimengerti oleh sasarannya. Nah, dari pihak sasaran penerima, terdapat banyak faktor yang ikut menentukan sikap menerima atau menolak terhadap ide atau gagasan yang disampaikan. Macam metode pendekatan sosial, itu yang pertama ada metode pendekatan sosial mentalistik, ya, di mana pada metode ini dia menitik beratkan pada perubahan sikap mental sasaran. Ya, misalnya seperti yang dicontohkan di materi awal ya, ada penerangan, ya, penyuluhan, pelatihan. Ya, misalnya di sini bersedia membuat MCK, ya, kemudian poskamling dan lain sebagainya. Kemudian metode pendekatan sosial kondisional di mana dia menitik beratkan pada penanggulangan atau perbaikan lingkungan fisik ya. Jadi dia bagaimana sih menanggulangi misalnya hama yang terus menyerang ya, itu kalau contoh di pertanian. Nah, kemudian apa perbaikan irigasi ya, karena misalnya petani hanya mengandalkan irigasi dari hujan ya, padahal dia memungkinkan nih adanya dibuat suatu adanya irigasi. Nah, contoh lain misalnya MCK, poskamling ini tergerak untuk meniru. Nah, penerapan metode pendekatan sosial itu ada jangka pendek ya, pendekatan sosial kondisional perlu dibarengi dengan melalui pendekatan otoritatif ya. Artinya ide atau gagasan yang ingin disampaikan itu harus mendapatkan legitimasi dari orang yang memiliki otoritas ya. Jadi artinya adalah kita harus berkoordinasi atau mendapatkan izin pada pejabat setempat. Kalau kita mau memberikan penyuluhan berarti kita harus izin dulu kepada misalnya perangkat desanya, ketua RT, ketua kelompok tani, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jangka panjang, pendekatan sosial mentalistik perlu dibarengi dengan melalui pendekatan persuasif. Ya, artinya ide atau gagasan harus disampaikan secara rutin melalui berbagai media. Ya, atau kesempatan. Jadi bisa disampaikan secara langsung, bisa melalui bantuan media, apakah dia misalnya brosur, ya, media iklan, ya, spanduk dan lain sebagainya. Strategi penerapan dari metode pendekatan sosial yang pertama adalah kenali dan pahami karakteristik kelompok sasaran. Ya, jadi kalau karakteristik itu bisa mencakup karakteristik dari usia, pengalaman, ya, karakteristik dari kondisi lahan di sana, ya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini apa nih? Siapa yang menjadi sasarannya? Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, atau lansia, ya.
yang mana ketika kita mengenali karakteristik dari kelompok sasaran kita harus tahu nih kejelasan programnya, tujuannya itu ada, mengarahnya kemana. Oh, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi, ya berarti sasarannya adalah petani dan keluarganya. Ya, kalau misalnya terkait dengan sosialisasi pentingnya pendidikan ya bagi anak-anak, berarti ya bisa orang tua, bisa anak-anak yang menjadi sasarannya. Kemudian pengaturan waktu, kapan akan dilaksanakan ya. Nah, ini harus berkoordinasi juga dengan pejabat setempat ya. Kemudian di mana akan dilaksanakan. Kalau misalnya dia tujuannya hanya menyampaikan suatu informasi ya bisa dilaksanakan di balai desa. Tapi ketika dia sampai dengan supaya ini nanti ada praktek nih ya, makanya dia perlu di ruang terbuka, apakah di lahan ya dan sebagainya. Kemudian lama pelaksanaan, berapa lama pelaksanaannya dan materi programnya. Kemudian yang kedua adalah pelibatan kelompok sasaran dalam seluruh rangkaian kegiatan. Ya, proses penemuan masalah dan melihat masalah. Ya, jadi kalau di proses yang kalian lalui selama kuliah itu ketika menentukan materinya adalah yang pertama adalah proses mengidentifikasi permasalahannya. Dari beberapa permasalahan itu nanti masuk ke yang kedua, penentuan prioritas. Misalnya dari 5 itu mana yang menjadi suatu prioritasnya? Prioritas yang akan diselesaikan. Ya, proses pengambilan kebijaksanaan, proses pelaksanaan sampai dengan menilai perkembangan, ya, sampai dengan nanti evaluasi. Metode pendekatan sosial dalam pembangunan masyarakat bahwa masyarakat sekaligus sebagai subjek dan objek dari kegiatan, ya maka tahapan pendekatannya yang pertama adalah memotivasi masyarakat agar mau berbuat. Ya, jangan sampai apa yang disampaikan hanya sampai pada saat itu saja. Oh ya, diterima. Ya, tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan, kita bisa memotivasi masyarakat agar dia mau berbuat. Berbuat apa? Berbuat dari apa yang sudah disampaikan. Ya, mengumpulkan informasi, data dan fakta. Ya. Menentukan prioritas dan membuat keputusan, kemudian membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Ya, misalnya apa yang harus dilakukan, siapa nih yang akan melakukan, kapan akan hal tersebut dikerjakan, di mana, bagaimana, dan seberapa besar target yang akan dicapai. Ya. Kemudian membentuk kelompok kerja atau organisasi kerja, kemudian pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana dan mengevaluasi kegiatan dan hasil kegiatan. Pintu masuk atau pendekatan sosial yang pertama adalah pendekatan institusional, ya, di mana dilakukan dalam kemasan formal di balai desa. Ya, jadi dia kegiatan pelaksanaan programnya itu dilakukan di balai desa. Ya, kemudian pendekatan personal, ini biasanya kalau personal lebih intens. Ya, jadi pesan, gagasan itu disampaikan secara langsung dengan cara face to face terhadap komunitas sasaran. Pola partisipasi dalam kelompok ya, di mana masing-masing anggota kelompok mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ya, yang dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmunya. Ya, jadi di sini misalnya setiap orang dia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau misalnya nih suatu kelemahan yang dimiliki mahasiswa adalah belum terbiasa menganalisis suatu masyarakat. Jadi masih belum bisa nih mengidentifikasi atau menganalisis ada permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, tetapi kalau masyarakat dia lebih berpikir pada aspek kehidupan yang dialami. Ya, jadi di sini kenapa perlu adanya sharing antara penyampai dalam hal ini adalah misalnya mahasiswa dengan sasarannya petani ya. Mahasiswa dia memiliki ilmu atau bekal yang diperoleh pada saat kuliah dan masyarakat yang memiliki pengalaman yang sudah dilaksanakan selama ini. Ya, kemudian yang kedua program yang akan dilaksanakan memperoleh masukan dukungan dari setiap anggota. Ya, jadi setiap orang itu kenapa suatu perencanaan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Ya, bisa jadi untuk menampung adanya kritik dan saran. Ya,
Kemudian tidak adanya dominasi sebagian anggota dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi tidak mengarah karena dia yang memiliki kuasa maka harus nurut dengan keputusan si A ya, tetapi tetap semuanya itu harus dilakukan secara demokratis atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, strategi partisipatif ya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya, misalnya kontak langsung ya. Kontak langsung itu adalah misalnya berdiskusi secara face to face kepada sasaran, kemudian melakukan demonstrasi, praktek ya kepada masyarakat terkait dengan program yang akan dilaksanakan, kemudian membuat taman bacaan atau perpustakaan, membuat pameran sampai dengan membuat perlombaan yang artinya bahwa kegiatan strategi partisipatif ini adalah adanya interaksi yang membuat interaksi ya antara sasaran maupun nantinya yang akan menyampaikan. 3 indikator keberhasilan dari community development based on participation itu adalah perbaikan dan peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa telah berhasil. Artinya adalah makanya dalam kegiatan penyuluhan itu biasanya kita akan menilai kalau dia waktunya adalah hanya menilai pada saat dilakukan penyuluhan, maka yaitu diberikan pretest ya, diberikan post-test. Jadi untuk melihat nih perubahan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat atau dia sebagai sasaran. Kemudian termotivasinya masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri ya. Jadi artinya program yang diberikan itu tidak hanya berdampak pada satu individual dari masyarakat tetapi berdampak kepada berkembangnya masyarakat desa yang mereka tempati, sehingga di sini adalah selain memikirkan adanya dampak secara personal atau individu juga harus memikirkan dampak secara agregat. Agregatnya adalah lingkupnya apa? Lingkupnya adalah sudah masuk ke pedesaan ya. Bagaimana nih supaya desanya maju, supaya dia misalnya dikembangkan menjadi desa wisata sehingga nanti juga akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan masyarakat yang ada di situ. Demikian materi hari ini, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.